Ikan di Jawa Timur itu kalau ikan tangkap nomor satu, Oke. tapi kalau pembudidaya ikan nomor tiga. Setelah Sulawesi, NTB, baru Jawa Timur. Hmm, hmm. Satu sisi pemerintah punya target swasembada garam Oke. 2027, Ya, swasembada betul. protein 2026. Oke. Artinya protein kan Ikan, ikan, salah satunya. salah satunya. Satu sisi lain ada MBG yang butuh protein, butuh Iya. ikan dan macam-macam. Artinya melihat seperti itu, maka ini bagus ini peluang potensi yang luar biasa. Maka di dalam perda itu ada beberapa fasilitasi. Satu namanya kan dua hal ya, lindung pemberdayaan. Maka ngomong garam, apa yang harus dilindungi pasar. Bagaimana pemerintah ini memediasi membukakan pasar. Satu di antara kondisi faktual hari ini, harga garam sangat fluktuatif, pernah menjadi hanya sampai 200.000, Mas. Betul. Lahir pada 11 Juni 1972, Anik Maslakah adalah sosok politikus yang berdedikasi. Kiprahnya di dunia politik semakin cemerlang saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sejak 13 Januari 2020. Sebagai istri dari Chamim Tohari dan ibu dari 2 orang anak, Anik tak hanya menjalani peran di keluarga dengan penuh cinta, tetapi juga terus menunjukkan kiprah luar biasa di dunia politik dan sosial. Kini juga memegang amanah penting sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Negeri Panjunan Sukodono, berlanjut ke SMP dan SMA YPM Sukodono. Beliau kemudian menempuh pendidikan sarjana di IKIP Negeri Surabaya dan meraih gelar magister dari Universitas Airlangga. Tak hanya berkiprah di legislatif, Anik Maslakah juga aktif di berbagai organisasi. Beliau pernah memimpin PW IPNU Jawa Timur dan menjadi Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur. Saat ini, beliau adalah Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Dedikasi Anik Maslakah juga terukir dalam karirnya. Pernah menjadi guru SMK YPM Sepanjang, beliau kemudian mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 2 periode. Setelah itu, beliau terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 2 periode dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan semangat yang tak pernah padam, Anik Maslakah terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sosok pemimpin yang tak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi Jawa Timur dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Masih dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat kerjasama Tribun Jatim Network dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tribuners, Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor perikanan dan garam. Yang ini penting untuk ketahanan pangan, untuk penyerapan tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi lokal di Jawa Timur. Sayangnya masih banyak tantangan yang dihadapi 2 sektor ini, terutama soal fluktuasi harga, lalu juga ancaman pencemaran lingkungan dan iklim, tapi juga keterbatasan akses modal dan teknologi. Regulasi yang ada dinilai belum cukup untuk melindungi 2 sektor ini. Untuk itulah DPRD Provinsi Jawa Timur punya inisiatif untuk mengegolkan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Jawa Timur. Dan sekarang saya sudah bersama Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bu Anik Maslakah, MSI yang akrab kita sapa Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ani, terima kasih. Ya, ini ingin tahu langsung ini sebetulnya apa sih latar belakang kemudian DPRD Jatim menginisiasi Raperda ini, Mbak Ani. Monggo. Pertama, garam. Ya. Jadi ini ada 2 sektor kan, garam dan pembudidaya ikan. Garam Jawa Timur itu 42%-nya dari 42% dari 2,04 juta ton, 879-nya itu Jawa Timur. Artinya ada 42
42% ya? 42 Nyaris seten. separuhnya ya? Ini seluruh Indonesia Mbak Seluruh ini ya? Indonesia, Oke. 42%-nya. Oke. Itu pun Hmm. lahan idle-nya 42% juga. Artinya lahan itu harusnya untuk garam tapi nggak digarap. Ada persoalan apa? Lain nanti saya jelaskan. Yang kedua, pembudidaya ikan. Ikan di Jawa Timur itu kalau ikan tangkap nomor 1. Tapi kalau pembudidaya ikan nomor 3. Setelah Sulawesi, NTB, baru Jawa Timur. Satu sisi pemerintah punya target swasembada garam 2027. Swasembada protein 2026. Artinya protein kan ikan. Salah satunya. Satu sisi lain ada MBG yang butuh protein, butuh ikan dan macam-macam. Artinya melihat seperti itu, maka ini bagus ini peluang potensi yang luar biasa yang masih bisa kita explore, kita push lagi. Sisi yang lain, kesejahteraan mereka belum linear. Nah ini kondisi mereka saat ini baik petambak garam maupun pembudidaya ikan. Variabelnya NTN, nilai tukar nelayan, kalau di nasional 1,101, 101, kita masih 94. Artinya kan terutama nelayan sih sebenarnya. Kalau pembudidaya ikan itu kan masih lumayan lah, taraf ekonomi gitu middle lah, masih middle. Tapi kalau nelayan middle ke bawah kira-kira kayak gitu. Nah NTN itu ukurannya ya nelayan ya pembudidaya, karena ngomong ikan kan dua. Yang garam Mas, garam ini yang susah. Karena belum dianggap sebagai bahan pokok penting, akibatnya garam ini tidak sama dengan padi. Kalau padi, kalau beras kan sudah ada HPP-nya ya, hari 6,5, ya, betul. Sehingga lumayan sekarang sudah ada yang 7.000, ada yang 7,5. Karena pemerintah menurunkan HPP, garam enggak, karena belum dianggap bahan pokok penting. Itulah kemudian kita harus melakukan afirmasi dalam bentuk apa? Piranti hukum, agar pemerintah provinsi ini lebih serius lagi memperhatikan potensi real ini yang menjadi buffer stok nasional untuk bisa kita eksplor lagi, kita hasil produktivitasnya meningkat, tentu harapannya linear dengan tingkat kesejahteraannya. Nyambungnya itu ke sana sih. Mbak, sebetulnya masalah apa sih yang kan sebetulnya sebelumnya sudah ada regulasi gitu. Tapi kita belum pernah perda. Belum pernah ya? Tidak ada perda kita. Jadi ini benar-benar baru pertama kali kita ada genuine dari DPRD Jawa Timur. Benar. Gitu kita ada perda perlindungan pemberdayaan nelayan. Itu tahun 2016. Tetapi untuk pembudidaya ikan dan petambak garam belum ada. Dulu komisi yang lalu pernah mau menginisiasi perda garam. Tetapi tidak berujung hasil. Maka ketika saya tahun 2024 akhir ya 30 Agustus kan. Berarti kan Oktober ya, Pak? Agustus ya. 30 Agustus. Kemudian kita masukkan di Perda 2025 akan kita bahas. Alhamdulillah kita bahas dalam kurun 2-3 bulan lah. Hari ini sudah gaspol ini berarti sudah final di pembahasan kami, pembahasan komisi dengan mitra-mitranya. Insya Allah akan disahkan di akhir bulan, artinya di bulan Desember ini. Tahun ini ya, akhir tahun ini ya, 2025. Dan ini masih ada jeda pelaksanaan atau bisa langsung diterapkan di 2025? Di dalam klausul pasal terakhir peralihan itu karena ada 4 pergub yang harus ada amanah, ditindaklanjuti tata kelola mekanisme lebih detail lagi, maksimal 6 bulan, maka Juli 2026 harus sudah ada hasilnya. Nah, ini harus bisa diimplementasikan. Boleh di-spill Mbak Ani, kira-kira apa sih yang jadi konsen di perda ini dan nanti yang bisa menguntungkan dan melindungi dua sektor ini, Mbak Ani? Ya, kalau ngomong garam, bagaimana terjadi linearitas antara produktivitas dengan hasilnya, dengan kesejahteraannya. Itu intinya. Maka di dalam perda itu ada beberapa fasilitasi. Satu namanya kan
dua hal ya, Ya. lindung, Dan pemberdayaan. pemberdayaan. Maka ngomong garam, apa yang harus dilindungi pasar? Oke. Bagaimana pemerintah ini memediasi membukakan pasar. Satu di antara kondisi faktual hari ini, harga garam sangat fluktuatif, pernah menjadi hanya sampai 200.000 Mas, Betul. 400.000. Hmm. Sementara pengelolaannya di atas 1 juta hasil yang dikeluarkan, hitungannya itu begitu ya. Nah, kenapa? Ya karena harga dimainkan oleh tengkulak, harga dimainkan oleh pemodal. Kita punya namanya PT Garam yang punya fungsi untuk menjaga stok stabilitas garam nasional. Semacam Bulog lah ya. Macam harusnya. Bulog. Semacam Bulog itu. Tetapi ini beda dengan Bulog karena memang Bulog itu perum ya. Ya. Nah, sementara ini PT Mas. Maka dia profit oriented. Jadi Maka ketika ada penempatan anggaran APBN kepada PT Garam, baru mereka akses. Mereka nyerap. Kalau nggak ada yang enggak, dia memproduksi sendiri. Dan setelah perda ini gimana, Maka Bu? besar harapan dari perda ini, pemerintah melakukan kerjasama, kemitraan, baik dengan BUMN, BUMD, bahkan di situ kita kasih kerangka bila perlu pemerintah Jawa Timur mendirikan BUMD atau memfungsikan BUMD yang sektor pangan, core bisnisnya ada sektor pangan, juga melakukan itu seperti di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ada BUMD-nya. Khusus garam juga khusus ya? garam. Okay. Sehingga ada kepastian pasar. Kalau ada kepastian pasar diserap, tentu yang namanya pihak ketiga ini kan tidak akan bisa melakukan harga seenaknya. Bergening petambak makin kuat lah. Semakin kuat kira-kira kayak begitu. Iya. Jadi ada kepastian pasar pelindungannya. Yang kedua asuransi Mas. Selama ini asuransi diatur di situ juga. Pelindungan kita. Teknisnya gimana itu, Mbak Ani? Sama sih dengan yang ada di sini itu kan pertanian, petani padi yang baru ada. Jadi masyarakat itu hanya bayar premi kalau nggak salah 3%-nya, yang 97%-nya adalah pihak pemerintah. Sistemnya kayak begitu. Ini sebagai jaminan resiko terhadap namanya garam itu kan cuaca ya. Belum lagi mereka kan nggak bisa selama 12 bulan garap karena lihat kondisi ketika hujanan kayak gini ledeh kan kira-kira kayak gitu ya. Note-nya adalah asuransi ini sebagian dibayar petani tambak, tapi selebihnya pemerintah. Jadi petambak itu hanya membayar preminya lah, sekitar 3%-an kalau nggak salah. Bentuk pelindungan lainnya adalah diberikan kemudahan untuk legalitas. Jadi satu diantaranya di situ para petani tambak ini harus tergabung dalam asosiasi, harus bergabung dalam koperasi, karena melalui itulah yang bisa mengakses program-program pemerintah. Itulah yang bisa melakukan direct penjualan kepada mitra-mitra yang sudah kita lakukan kerjasama, yang difasilitasi. Karena kerjasama ini kan harus ada isi perjanjian. Nah, isi perjanjian itulah bagaimana yang bisa membackup kepentingan dan melindungi rakyat, pemerintah yang harus fasilitasi. Nah, di dalam perda itu di situ. Kemudahan berusaha ini ya harapan besar karena Jawa Timur adalah buffer stok garam. Hari ini itu sudah ada beberapa perusahaan selain PT Garam, ada beberapa perusahaan swasta yang mengelola garam. Nah, harapan kami ini akan tumbuh lagi. Bila perlu pemerintah ini kan rencana akan mendirikan pabrik garam 2 titik. Salah satunya di Jawa Timur. Nah, ini harapan besar kita melalui perda ini, kita harus intervensi di situ. Maka kepastian harga, kepastian pasar terjamin, legalitas ada, himpunan untuk koperasi terwujud. Disitulah nanti besar harapan pemerintah menjadikan bahwa garam ini juga kategori barang pokok penting. Kalau sudah barang pokok penting, kayak sembako lah ya. Sembako, maka akan ada HPP. Nah, kalau sudah ada HPP, enak lagi kita. Mbak Ani, apakah ini memungkinkan ya nanti disinergikan dengan
koperasi merah putih. Tadi kan Nah, disebutkan betul. itu Jadi- lebih enak ketika mau intervensi pemerintah. Satu di antaranya iya. Ya. Jadi gini, tidak hanya merah putih Mas, sebenarnya Ah. ternyata garam ini antara kebutuhan konsumsi dengan garam garam industri Ya. itu 50-50 loh. Karena hampir banyak usaha mulai dari skincare, Ya, betul. kesehatan, kimia farma, tekstil itu menggunakan garam garam. juga. Ya, Artinya garam industri kebutuhannya sangat banyak dan itu selama ini Indonesia impor. masih impor, itu yang bikin malu ya Mbak Ya. ini. Jadi Jawa Timur artinya Jawa Timur saja sebetulnya ya kalau 40% lahannya nanti dikelola dengan baik, yang sudah memenuhi 80 lebih persen. Nah, ya, 80. satu kelemahan di kita garam rakyat kita ini NaCl-nya Mas. NaCl-nya masih di bawah 94,5. Ini artinya soal akses Kualitas teknologi ya. akses teknologi. Terkait teknologi. Maka dengan demikian bagaimana bisanya rakyat nanti tidak hanya mengelola garam konsumsi tetapi industri. Ya. Mengelola garam industri tentu intervensinya apa? Kecanggihan teknologi itu tadi. Dengan Itu termasuk juga ada di Raperda itu. Ya, salah satunya itu bentuk pemberdayaan. Oke. Jadi bentuk tadi kan perlindungan masih ya, pemberdayaannya. Tiga hal itu tadi ya, pasar, asuransi, legalitas gitu ya. Maka pemberdayaan. Kalau pemberdayaan mulai dari pembinaan, pelatihan, sentuhan teknologi modern, termasuk geomembran, rumah kaca, yang itu bisa menjadikan kualitas garam di atas itu. Nah, kemarin kami sudah datang ke PT Garam untuk melakukan kemitraan dalam ini bagaimana memberikan CSR-nya mereka itu diberikan dalam bentuk pelatihan kepada rakyat untuk bisa menjadi garam industri. NaCl-nya kadarnya lebih naik lagi. Itu di antara pemberdayaan. Di Raperda itu ada juga apa ya? Istilahnya itu kalau hanya imbauan atau kerjasama itu kan jangan-jangan nanti nggak terlaksana dengan baik ya Mbak Ani. Apakah ada upaya ada upaya paksa gitu ya, misalnya kayak PT Garam ini? Bagi kami begini, antara ada dan tidak tentu lebih baik ada, karena ada legalitas, ada kekuatan hukum di situ. Cuman kalau kita harus memaksa benar, itu di luar domain kita sebenarnya, karena PT Garam ini milik negara persoalannya ya, milik BUMN. BUMN ini kemitraannya adalah DPR RI, sehingga bisanya kita adalah setidaknya kalau mereka ada di Jawa Timur, Timur ada peraturan daerah yang mewajibkan kepada perusahaan untuk kita kan ada perda CSR juga kan, Saya itu kira bisa dari situ berbagai sih, perda, dari betul. pemaksaannya dari itu. Itu masih soal garam ya Mbak Ani, yang soal budidaya ikan tadi apa saja yang termaktub dalam Raperda itu? Salah satu bentuk pelindungannya sama pasar ya. Di Jawa Timur ini terutama Sidoarjo di mana kami tinggal, itu kan ada beberapa saya Sidoarjo kawan. Di beberapa perusahaan ikan gede-gede itu di Sidoarjo malah. Ya, betul. Keluhan para petambak ikan, pembudidaya ikan, mereka itu ya menjualnya di Tengkulak. Tempat pelelangan ikan lah ya, penampungan ikan. Tapi lebih pada mereka berada di Tengkulak. Mereka belum bisa akses pabrikan. Tentu ini berpengaruh harga, margin ini berpengaruh. Fakta hari ini margin keuntungan antara Tengkulak dengan on farm petani realnya, petambak realnya, luwih akeh sing istilahnya Tengkulak karek telepon. Tapi dia punya modal. Itu masalahnya. Nah, melalui koperasi melalui koperasi asosiasi begitu, diharapkan mereka nanti difasilitasi oleh pihak pemerintah bisa akses pabrikan, menjual dengan pabrikan. Ini kan ini pasar lebih pastilah kira-kira kayak begitu. Yang kedua, ngomong ikan itu kan kualitas ya. Dan ikan ini jenis makhluknya Allah yang mudah basi. Ya, betul. Dalam waktu beberapa detik keluar dari air itu sudah basi. Maka fasilitasi bentuk perlindungan adalah cold storage. Pemerintah harus memfasilitasi itu. Kemarin kita sudah ngomong teknis di
apa namanya Puspa Agro itu ada Hmm. cold storage gede-gede Mas, Iya, yang iya. hari ini mangkrak. Betul, Ya salah betul. satunya itunya harus perda ini nanti bisa Jadi menekan iya, bagaimana itu nanti bisa bisa terfungsikan digunakan. Secara teknis petani boleh menggunakan storage di sini secara gratis. dengan retribusi. Dengan tentu. retribusi ya. Karena Oke. ada biaya kan. Tapi kan retribusi ya karena Hmm. ada pelayanan. Hmm. Ya namanya retribusi kan beda dengan pajak. Betul, Artinya ya betul. nggak gede-gede Ya amat. anunya lah. Ya listrik, ya Gantinya kayak begitu. anunya lah ya. Selama ini ada cold storage tapi milik swasta. Milik negara, milik provinsi itu ada tapi sana loh, non jauh di Malang Selatan. Itu ada. ya. Mereka kayak nyewa gitu ya, Mbak Ani. Retribusi, Mas. Retribusi. Jadi gitu ya. menempatkan barangnya kena retribusi kira-kira kayak begitu. Ke depan ini diharapkan akan lebih Ya, sama banyak. sih, cold akan storage. banyak cold storage, Oke. Kaitannya dengan perlindungan ya, kaitannya dengan pemberdayaan sama sih ada subsidi pakan, ada pembinaan, ada juga alat, ada pelatihan, kaitannya pemberdayaan di sekitar itu. Jadi hal yang baru barangkali ya di kepastian pasar. Kepastian pasar sama perlindungan Perlindungan cold storage itu ya. Iya, itu. Yang lain soal modal, Mbak Ani. Ini Nah, tentu keluhan sebenarnya semua ada sektor sih. sih. Di situ juga apa itu? hal pendanaan, pasal pendanaan. Jadi karena ikan dan garam ini menjadi sektor real, sumbangsi terbesarnya Jawa Timur ini memang industri pengolahan. 60% adalah industri pengolahan. Kita sebutnya adalah UMKM ya. 31%-nya dari 60 itu adalah ikan. Mamin. Di antaranya ada di antaranya ada ikan di dalamnya 31. Nah, karena mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB tentu juga pada pertumbuhan ekonomi, maka ya tentu pemerintah harus memberikan perhatian lebih serius untuk itu ya, arahnya itu ke sana sih. Maka ya kembali kepada kesejahteraan agar supaya tanah-tanah idle, karena tanah idle yang ada di pembudidaya ikan juga banyak, prosentasenya kami belum paham. Terkait modal itu salah satu isu. Iya, modal, sorry modal. Di dalam klausul pasal itu modal pendanaan karena mereka sektor real yang mempunyai kontributor terbesar, maka pemerintah afirmasinya adalah memperbanyak anggaran untuk loan agreement. Jadi lebih visible not bankable. Jadi perbankan yang memberikan kemudahan layanan untuk pinjam dengan bunga yang lunak. Kita udah punya Mas, Prokesra, program kesejahteraan rakyat itu 3% setahun. Maksimal tapi 50 juta. Cukup untuk UMKM sebesar itu. Cukup. Nah, ada mekar, tapi mekar ini gede bunganya. Ada kredit tani. Kredit tani ini 6%. Yang sebenarnya ya bunganya sama sih, 12%. Contohnya subsidi dari pihak pemerintah daerah. Saat ini pemerintah kan lagi galakkan himbara untuk kur. Dulu 50 juta, sekarang 0 sampai 100 juta non agunan. Sampai 500 bahkan loh, Pak, kalau ada agunannya ya. Betul. Yang non agunan ini 100 juta. Ke seluruh bank himbara. Ada BRI, BNI, BTN, BSI, apalagi 5 pokoknya. Ya ada 5 lah ya. Itu Menkop sendiri yang nyampaikan bahwa tidak ada agunan yang sampai 100. Maka saya berharap melalui konten ini, diskusi ini, pemerintah, masyarakat ya, kalau memang mengalami kesulitan terkait akses kur dan pinjaman sampai 100 kok ada agunan, saya pikir bisa lakukan komplain, lakukan kritik kepada pemerintah di berbagai sosmed termasuk sini agar supaya pemerintah ini segera untuk melakukan ada uangnya sebetulnya ya. Karena ada uangnya. Mbak Ani, salah satu isu lain yang terkait pemodalan itu adalah legalitas. Jadi tadi yang non bankable itu kan terpenuhi 100 juta itu. Yang di atas itu kan harus ada legalitas biasanya. Nah, itu isu itu juga diatur di raperda ini apa enggak? Ya memang si
SIUP ya, Ya. surat Paling enggak izin, duwe izin NIP, biasanya kita izin nomor usaha segala macam. izin berusaha. Heeh. Memang iya Mas, Hmm. karena kita ini kan ndak ingin ya apa itu NPL kita tinggi, kita nggak ingin karena ini uang negara, uang daerah, uangnya rakyat, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka persyaratan pasti ada untuk usaha mereka yang berusaha. Nah, di dalam pasal tersebut juga sudah diatur sih kaitannya dengan legalitas, dan itu juga mendorong kepada para petani kita, petambak kita, ya untuk mendapatkan legalitas itu. Nah, saya sebenarnya gratis dan tidak susah kok Mas, karena sudah pakai USS kan, dan ada pendampingan beberapa perguruan tinggi. Nah, itu saya kira yang terpenting itu. Iya, sudah ada pendampingan perguruan perguruan tinggi dan gratis. Hanya memang masyarakat itu masih ada stigma ini Mas. Ketika ada legalitas, itu ada kekhawatiran kena beban pajak. Oh iya. jadi itu faktor yang lain. Tapi sebenarnya kan kalau ekonominya tumbuh, bayar pajak sih nggak jadi masalah harusnya ya. Tapi kalau belum jalan mesti tarik pajak itu yang jadi masalah. Jadi gitu. saya sampaikan pada seluruh masyarakat, memang akses untuk permodalan, akses pembinaan, pelatihan, termasuk diikutkan dalam event apapun, itu syaratnya memang legalitasnya harus jelas. Salah satunya terdaftar di dinas terkait. Kalau ini kan di dinas kelautan perikanan, kemudian mempunyai NIP, nomor induk berusaha. Tapi kemarin ketika kami mengadakan public hearing, hampir semua 125 yang kami undang itu siap membantu ya? Bukan, mayoritas sudah punya ternyata NIB-nya. Mayoritas sudah punya. Oh ya itu Bu, kan kita niat baiknya membantu budidaya dan petani tambak. Lah, tapi kan kadang mereka itu nggak tahu atau belum tersosialisasi dengan baik. Lah, ketika proses itu partisipasi mereka seperti apa sih Mbak kemarin itu? Yang pasti saya pernah diundang ya? Mereka banyak yang diundang. Awal-awal kami lakukan FGD Mas. FGD ini berbagai stakeholder, baik dari akademisi, dari pelaku hingga masyarakat, dan perusahaan juga kita lakukan dengan 38 kabupaten kota. Jadi Perda ini sebetulnya adalah masukan dan keluhan mereka ya. Iya, betul. Ditemukan solusi di Perda ini. Iya, gitu ya. betul. Jadi pelibatan masyarakat mulai dari FGD sampai yang terakhir itu public hearing. Makanya saya bisa ngomong pabrik garam yang ada di Lamongan tadi itu ya hasil dari public hearing. Bahwa mereka welcome untuk bisa bekerja sama untuk nyerap garamnya rakyat. Tinggal pemerintah ini memberikan afirmasi apa kepada nah itu tentu yang penting keran kita buka dulu ya, dan ternyata ada tanggapan yang cukup bagus lah. Mbak Ani, kalau kita ya harus optimis dong, ini kan akan jalan di pertengahan tahun depan ya berarti ya. Itu kalau Mbak Ani sendiri potensi dari sektor ini untuk menumbuhkan ekonomi di Jawa Timur gimana Mbak Ani? Apa sudah punya angka gitu ya, atau kira-kira seberapa pentingnya ya sektor ini Mbak Ani? Ya setidaknya gini, ada 42 tanah idle tadi, dengan adanya pangsa pasar yang lebih pasti, fasilitasi yang harus lebih maksimal lagi lah dengan Perda ini. Saya kok optimis ya, dari 42 yang idle itu kira-kira tergarap semuanya, apalagi intervensi pemerintah pusat yang nanti benar-benar mendirikan pabrik garam olahan menjadi industri. Tentu ada gerak, ada optimisme rakyat untuk bisa memfungsikan lahan yang sudah ada. Itu untuk garam. Saya begitu. Kemudian untuk pembudidaya ikan. Karena bisa akses pabrikan langsung, bahkan memfasilitasi untuk ekspor. Di situ sudah ada kemitraan-kemitraan. Kemudian ada intervensi, ada jaminan resiko, ada bantuan alat. Kok saya yakin juga sih Jawa Timur tidak lagi nomor 3 untuk pembudidaya ikan, bisa jadi nomor 1 nasional seperti nelayan. Saya optimis begitu. Mbak Ani, ketika hearing dengan para pelaku itu
sebetulnya mereka punya optimisme gitu ya, atau sudah kayak hopeless gitu Bu Ani sebetulnya? Awal ketika Nah. kayak gini, sebelum saya FGD itu saya melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa sentra-sentra garam, terutama di Pamekasan, Sumenep karena sentranya di sana. Hopeless sangat. Wis kayak Wis wah iki omong kami tok ngono ya, gitu ya, kira-kira. ya. Faktanya kami ini untuk biaya pengelolaan aja 1 kuintalnya habis 1 juta sekian, hanya laku 400, 800 paling tinggi, ya kira-kira kayak begitulah, hopeless. Begitu juga di beberapa petambak pembudidaya ikan, ya. karena mereka ya selama ini ya berkutat dengan para tengkulak, kira-kira kayak gitu. Sehingga ya justru kami ditantang. Oh, kalau begitu pemerintah benar-benar harus memberikan payung dulu, karena untuk jalannya pemerintah itu kan regulasi yang mayungi seperti apa. Aku lupa, dalam perda ini salah satu hal yang terbaru adalah pemerintah harus memberikan fasilitasi e-commerce. Oh, lupa. Gitu ya. Jadi ini untuk perlindungan pasar tadi pasar. Jadi Infocom di Jawa Timur ini ternyata sudah punya maintenance, Mas. Maintenance untuk marketplace. Tapi memang surplusnya masih sangat di bawah standar. Sehingga yang itu satu. Yang kedua, tidak ada SDM khusus yang memanage itu. Akibatnya ya layamut walayah ya, hidup dan mati nggak jelas. Jauh dengan Shopee, gitu-gitu lah marketplace yang lain. Maka perda ini mengharuskan pemerintah fasilitasi e-commerce. Lah, menurut tema saya, kami kan sudah mengundang mereka ya, Infocom dan Indak. Bagaimana ini diperkuat lagi dengan software yang memadai, yang bisa menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat Jawa Timur, dan tentu harus ada SDM khusus. Infocom siap. Ya, kalau mereka tidak mau, Tribun Jatim itu punya. Siap. Kita punya namanya Cenderaloka. Itu semacam marketplace juga, gratis. Cenderaloka.com. Jadi sebetulnya secara teknologi saya yakin Pemprov itu punya kapasitas untuk itu, tinggal SDM-nya betul gitu ya, yang konsisten gitu ya. Betul. Nah, baik, Tribuners, itu tadi penjelasan dari Bu Ani Maslahah, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Optimisme, keyakinan terlihat tadi dari yang dipaparkan oleh Bu Ani bahwa petani tambak dan pembudidaya ikan di 2026 dengan lahirnya Raperda ini akan semakin baik dengan beberapa fokus tadi, perlindungan pasar, ada asuransi, akses modal, dan yang terbaru adalah e-commerce yang mewajibkan pemerintah provinsi untuk menyediakan e-commerce 2 sektor ini. Kita berharap semua harapan dan cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak, petambak garam dan pembudidaya ikan itu terwujud di 2026. Amin. Saya Tri Mulyono, mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.